warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Indralaya, Ibu Dr. Ana Rasniana MM. Yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Indralaya, para Dewan Guru dan staf tata usaha. Dan tak lupa juga para jajaran panitia dari pihak OSIS dan MPK yang saya banggakan. Salawat beri dengan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas berkat dan rahmat ialah kita masih dapat melaksanakan kegiatan ini walaupun di tengah pandemi seperti ini. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Redi Pertama. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Indralaya masa bakti 2020-2021. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai pemimpin, kepemimpinan atau leadership yang bisa kita sebut dan organisasi. Kita berbicara mengenai pemimpin. Apa sih pemimpin itu? Jadi pemimpin merupakan suatu orang atau suatu objek yang dimana ia bisa mengendalikan organisasi atau wadah tersebut. Ia memiliki suatu visi atau tujuan yang jelas sehingga ia bisa bekerja sama dengan baik mencapai tujuan itu dengan anggotanya secara bersama-sama. Lantas kita berbicara mengenai kepemimpinan atau leadership. Jadi kepemimpinan merupakan suatu sikap atau karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dimana ia bisa mengendalikan orang itu dengan cara perkataan, perbuatan, atau dengan tindakan-tindakan lainnya sehingga orang lain bisa berpengaruh atau terpengaruh dari apa yang telah dilakukannya. Yang dimana biasanya sikap kepemimpinan ini akan membawa ke ranah yang lebih positif ataupun ke arah yang lebih positif. Sangat jarang sekali membawa ke arah yang lebih negatif. Oleh karena itu, sikap kepemimpinan merupakan suatu hal ataupun sesuatu yang dimana harus kita perlukan di setiap individu atau dalam diri kita sendiri masing-masing. Kita berbicara mengenai organisasi. Apa sih organisasi itu? Jadi organisasi merupakan suatu wadah atau kelompok yang dimana berisikan lebih dari satu orang. Ia memiliki satu visi atau tujuan yang jelas. Ia menyusun sebuah strategi ataupun ADRT yang dimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, OSIS maupun MPK. Yang dimana kita sekarang sudah berada di tingkat SMA. Berarti kita sudah berada di jenjang yang lebih tinggi. Kita sudah memiliki sebuah perbedaan tingkat dari SMP ke tingkat yang SMA. Ini pasti memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat jelas, tanggung jawab yang lebih sangat berat, disiplin yang lebih tinggi, maupun hal-hal lain yang akan berpengaruh bagaimana prospek kita ke depannya nanti. Kemudian kita membahas mengenai keterkaitan pemimpin, kepemimpinan, dan organisasi. Ketiga hal ini merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam menjalankan sebuah organisasi, yang dimana tidak bisa dilepaskan atau mereka ini saling berkaitan. Pemimpin merupakan suatu objek, kepemimpinan merupakan suatu sikap, dan organisasi merupakan suatu wadah atau roda yang dijalankannya di dalam menjalankan sebuah organisasi. Kemudian kita membahas mengenai apa sih fungsi dari seorang pemimpin. Pemimpin secara kita berbicara mengenai fungsi pemimpin. Sebenarnya fungsi pemimpin itu menjadi banyak atau secara kita biasa kita sebut secara umum itu akan lebih jelas. Yang dimana sini kita akan berbicara mengenai sedikit saja fungsi pemimpin. Yang pertama, ia bisa mengendalikan orang lain. Yang kedua, ia menyusun sebuah visi atau tujuan sangat jelas sehingga ia bisa menjalankan organisasinya dengan baik. Yang ketiga, ia bagaimana mengkoordinir anggotanya dengan secara yang seksama, bijaksana, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan organisasi yang dipimpinnya. Kemudian kita membahas, selanjutnya kita berbicara mengenai ciri-ciri dari seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin merupakan seorang yang loyalitas terhadap organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, pemimpin memiliki kemampuan intelijensi yang sangat tinggi. Yang ketiga, pemimpin harus paham mengenai kondisi atau situasi dalam mengambil suatu kebijakan atau yang biasa kita sebut dengan pemimpin yang bijaksana. Kemudian kita membahas mengenai fungsi dari leadership. Banyak sekali ini kita berbicara mengenai fungsi leadership. Jadi leadership itu memiliki banyak fungsi. Yang pertama, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri sebelum mengendalikan orang lain. Yang kedua, kita memiliki sebuah karakter yang sudah teruji baik dari fisik, mental, ataupun hal lainnya yang bisa mendorong kita untuk terus maju ke depannya sehingga kita memiliki sebuah prospek yang sangat bagus ataupun sangat baik di kemudian hari. Yang ketiga, kita juga bisa bagaimana cara mengkoordinir orang lain secara dengan efektif, dengan secara sangat baik, dengan sistem yang sangat jelas yang telah kita lakukan untuk orang banyak sehingga kita bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun kita juga bermanfaat bagi orang lain secara luas. Kemudian sini kakak berpesan kepada adik-adik sekalian yang sedang mengikuti MPLS tahun ajaran 2021-2022 ini. Jadi
MPLS ini merupakan suatu kegiatan yang sangat rutin diadakan setiap siswa atau siswi itu memasuki pada tingkat awal di setiap jenjang pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun di tingkat perguruan tinggi lainnya. Jadi kalian sudah berada di tingkat SMA, berarti kalian memiliki suatu tugas atau tanggung jawab yang sangat lebih berat lagi dari sebelumnya. Kalian juga harus bisa beradaptasi dengan orang lain secara baik, bagaimana menjalin komunikasi yang efektif, dan bagaimana juga cara kalian melakukan suatu kerjasama yang sangat baik dan juga saling menguntungkan satu sama lain tanpa melibatkan suatu pihak yang sangat dirugikan. Dan juga berarti kalian juga sudah berada di tingkat SMA, kalian sudah memiliki suatu budaya yang baru, bukan lagi budaya yang lama. Jadi tolong dikesampingkan dulu budaya atau egois yang memiliki diri kita sendiri. Kita kedepankan suatu hal ataupun sesuatu itu dengan cara musyawarah, sehingga kita menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang dapat menyangkut paut hidup orang lain secara baik dan sangat tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.